Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman peradaban jahiliyah menuju zaman peradaban modern. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu dari 40 kaidah di luar kaidah umum yang disepakati dalam usul fikih. Di sini saya akan membahas mengenai kaidah at-tabi'ut tabi' atau yang mengikuti kepada yang mengikuti. At-tabi'ut tabi' ialah yang mengikuti at-tabi' kepada sesuatu yang berhukum. Dalam kaidah ini juga terdapat 4 kaidah turunan. Yang pertama adalah at-tabi'u la yufrad bil hukmi, yaitu mengikuti atau at-tabi' secara hukum tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, jika ada sesuatu yang berstatus sebagai at-tabi' atau yang mengikuti, ia tidak dapat memiliki hukum tersendiri. Ia harus selalu mengikuti al-matbu' atau yang diikutinya. Di sini saya akan memberi contoh mengenai kaidah ini, yaitu jika seekor kambing betina sedang mengandung anaknya, kemudian dijual oleh yang punyanya, kemudian bagaimana anak yang ada di kandungannya? Anak yang ada di kandungannya ikut terjual dengan dijualnya kambing betina tersebut, karena anaknya yang masih dalam kandungan itu tidak bisa dijual tersendiri. Ini adalah contoh dari at-tabi'ut tabi' dalam kaidah pertama, kaidah turunan pertama. Dan ini gambarannya. Dan kaidah turunan kedua adalah at-tabi' saqtu bisuqutil matbu'. Yang mengikuti at-tabi' dapat gugur dengan gugurnya yang diikuti atau al-matbu'. Karena at-tabi' atau yang mengikuti tidak memiliki hukum tersendiri dan hanya mengikuti al-matbu' atau yang diikutinya, maka ketika matbu'nya gugur, maka tabi'nya juga ikut gugur. Kita contohkan seperti ini. Seperti orang yang gila dan selama masa gilanya ia tidak berkewajiban mengerjakan sholat fardu dan tidak wajib diqodho pula, maka ia juga tidak disunahkan mengerjakan sholat sunnah rawatib dan tidak disunahkan untuk diqodho. Mengapa demikian? Karena sunnahnya sholat rawatib sepenuhnya mengikuti sholat fardu, sehingga ketika sholat fardu sudah gugur karena tidak dikerjakan, maka sholat sunnah rawatib juga pastinya akan ikut gugur. Dan ini gambarannya. Kaidah turunan ketiga adalah at-tabi'u la yatqadamu 'alal matbu'. Yang mengikuti at-tabi'
tidak boleh mendahului yang diikuti atau al-matbu'. Kaidah ini menunjukkan bahwa yang menjadi panutan harus senantiasa didahulukan, sementara pengikut harus selalu berada di belakang atau setelahnya dan tidak boleh berada di depan. Kita contohkan seperti ini. Seperti seseorang yang berstatus sebagai makmum, ia tidak boleh mendahului imamnya, baik mendahului tempatnya atau lebih maju, maupun takbiratul ihramnya atau lebih dulu mulai. Dan ia harus tetap selalu di belakang sang imam. Digambarkan seperti ini. Lalu kaidah turunan at-tabi'ut tabi' yang terakhir adalah yughtafaru fit tawabi'i ma la yughtafaru fil maqasid. Sesuatu yang ditolerir pada tabi' tidak berlaku pada selainnya atau matbu'. Maksud kaidah ini adalah bahwa toleransi hukum yang diberikan kepada tabi' tidak dapat diberlakukan kepada matbu'. Kita contohkan seperti ini. Sebagai tabi' dari masjid, serambi masjid diperbolehkan untuk seseorang yang sedang dalam keadaan junub. Padahal apabila orang yang dalam keadaan junub tersebut berdiam diri di dalam masjid, jelas tidak diperbolehkan atau haram. Namun karena ia hanya berdiam diri di tabi' atau serambi masjid, maka ia diperbolehkan untuk diberi toleransi. Digambarkan seperti ini. Nah, sekian penjelasan mengenai at-tabi'ut tabi' dari saya ini. Saya yakin video ini akan bermanfaat bagi kalian semua jika kita semua sama-sama mengamalkannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.